Hai, gue Iman. Di video ini kita akan membahas cara memulai hingga cara mengukur digital campaign yang akan kita lakukan untuk kamu yang punya budget kecil dengan kamu yang punya budget besar. Setidaknya terdapat 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara kerjanya antara budget kecil dengan budget besar itu seperti apa. Lalu yang kedua, cara memulai digital campaign-nya seharusnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara mengukur atau cara memonitoring digital campaign yang kita jalankan. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum? Kita mulai dari yang pertama, yaitu cara kerja untuk digital marketing campaign untuk budget besar dan juga budget yang kecil. Ya, mulai dari yang pertama adalah dari segi waktu. Untuk budget kecil, yang harus dilakukan adalah yang pertama pasti sabar. Ya, karena memang untuk budget kecil ini kan kita harus testingnya dari satu tempat lalu ke tempat yang lain. Ya, misalkan kita sudah testing di channel Instagram. Untuk di sekian periode tertentu kita bisa menilai nih apakah ini bagus atau enggak. Lalu kita bisa berpindah ke channel yang lain. Ya, misal katakan kita akan berpindah ke channel Google. Apakah channel Google ini bagus atau enggak? Nah, lanjut ke channel yang selanjutnya, dan selanjutnya. Dan ini memang membutuhkan waktu yang lama. Terlebih karena memang budget yang kita keluarkan untuk di awal itu sangat-sangat terbatas. Sedangkan untuk budget yang besar, ya untuk sebagian orang atau bahkan sebagian besar company, waktu itu adalah sesuatu yang sangat tak ternilai, ya priceless. Sehingga di sini secara budgeting, ya karena memang sudah disediakan dengan jumlah yang cukup besar, sehingga kita bisa lebih mudah nih melakukan testing di berbagai channel secara bersamaan. Jadi buat apa kita menunggu waktu 1 tahun kalau misalkan kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan waktu 1 bulan? Dan buat apa kita menunggu 1 bulan? Ya, kalau misalnya kita bisa mendapatkan hasil dari testing tersebut dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, untuk fase testing dari budget kecil dan juga budget besar. Untuk kamu yang memiliki budget kecil, testingnya pasti selain memerlukan waktu yang lama, butuh proses testing yang mungkin cukup panjang. Dan di sini kita memberikan beberapa tips. Yang pertama adalah kalian bisa fokus ke journey dari customer-nya. Ya, misalkan fokus kalian adalah sebanyak-banyaknya orang WhatsApp masuk nih ke tim admin kita atau tim customer kita. Sehingga dari sana kita bisa testing yang pertama, jika kita menggunakan channel sosial media, kita iklankan langsung ke WhatsApp kita. Jadi begitu ada orang klik, dia langsung masuk ke WhatsApp kita. Ya, atau yang kedua, misalkan kita menggunakan sebuah landing page atau website. Nah, kita testing nih, lebih bagus menggunakan sosial media langsung ya yang mengarah ke WhatsApp atau lebih bagus menggunakan website atau landing page. Untuk budget besar, untuk melakukan testing jauh lebih rumit ya. Misalkan sebuah company menggunakan beberapa agensi di saat waktu yang bersamaan. Tentu ini memerlukan proses monitoring dan juga tracking yang tepat ya. Jangan sampai nanti antar agensi ini saling melakukan klaim terhadap hasil kerjanya yang mana sebenarnya bukan hasil kerja mereka. Sehingga kita perlu pisahkan cara tracking yang tepat untuk masing-masing agensi ini ya. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan hal teknis ya, mulai dari parameter yang dikirimkan dan lain sebagainya. Selanjutnya dari tahap pembiayaan iklan ya atau pembiayaan digital campaign. Untuk kamu yang memiliki budget kecil, kita bisa sisihkan profit dari testing channel-channel yang sudah berhasil. Ya, nanti dari sana profitnya bisa kita investasikan untuk lakukan testing di channel selanjutnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita udah dapat satu channel yang bagus, apakah kita akan berhenti melakukan testing? Tentu enggak. Kita lanjutkan testing di channel selanjutnya. Sehingga dari seluruh channel yang kita jalankan, misalkan ada 10 channel gitu ya. Nah, dari 10 channel ini akhirnya kita bisa melihat 3 channel yang terbaik. Nah, selanjutnya tinggal kita jalankan di 3 channel tersebut. Untuk budget besar, untuk tahap pembiayaannya yang paling penting adalah jangan terlalu terburu-buru melakukan scale up begitu kita sudah menemukan satu channel yang bagus. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang scale up, itu banyak komponennya. Mulai dari produk yang kita jual atau jasa yang kita jual, itu memang sudah siap untuk di scale up. Ya, tim internal kita, apakah memang sudah siap di scale up? Jangan sampai nanti saat kita jalankan iklan dengan budget yang sudah hasil scale up, lalu datang WhatsApp yang banyak, telepon yang banyak, ya order yang banyak, ternyata tim internal kita justru keteteran. Nah, dari sana mungkin secara user experience akan menurun. Sehingga untuk kita berbicara tentang scale up untuk budget besar itu perlu diperhatikan berbagai hal, ya mulai dari produk, mulai dari
cara marketingnya, mulai dari tim internal kita hingga dari customernya. Apakah 4 hal tersebut sudah siap untuk melakukan scale up? Yang kedua, sekarang kita akan membahas cara memulai strategi digital marketing campaign untuk budget besar dan juga untuk budget kecil. Sebenarnya tidak ada perbedaan, ya. Perbedaannya hanya di bagian cara kerja yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentukan channel yang akan kita gunakan. Ya, kita bisa gunakan channel digital marketing yang begitu banyak, mulai dari channel email, channel sosial media, channel website, channel WhatsApp, ya, Messenger, dan lain sebagainya. Kita bisa tentukan masing-masing journey-nya seperti apa di masing-masing channel tersebut, lalu kita lakukan testing. Nah, dari masing-masing channel ini kita bisa melihat interaksi customer-nya seperti apa. Apakah lebih bagus, apakah lebih jelek, ya, apakah banyak tone negatifnya, ya, apakah banyak tone positifnya, banyak yang sekedar nanya-nanya aja tapi tidak melakukan pembelian, ya, atau sedikit pertanyaan tapi tiba-tiba melakukan pembelian gitu. Tapi lagi-lagi kembali lagi terhadap objektif yang kita inginkan, yang lebih cocok dengan company atau dengan bisnis yang kita jalankan itu yang mana, sehingga nanti teman-teman di rumah bisa menentukan channel mana yang paling bagus dan follow-nya seperti apa. Yang kedua, untuk cara memulai digital marketing campaign adalah menentukan objektif yang kita inginkan. Ya, jangan sampai objektif company-nya atau yang teman-teman inginkan adalah sebanyak-banyaknya orang yang WhatsApp yang nanya tentang produk dan nantinya akan melakukan pembelian. Tapi ternyata yang teman-teman jalankan justru objektifnya adalah branding, ya, atau engagement. Karena di sosial media itu saat kita jalankan sebuah iklan itu terdapat banyak sekali objektif ataupun goals. Jangan sampai salah memilih karena nanti hasil yang dikeluarkan oleh dashboard ads-nya itu bisa mungkin sangat jauh berbeda dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Selanjutnya adalah penentuan budget marketing di masing-masing channel. Ya, kembali lagi disesuaikan antara budget kecil dan juga yang budget besar. Kalau misalnya budget besar, paling mudahnya seperti ini. Kita pisahkan masing-masing channel ini budgetnya seperti apa. Katakanlah untuk di Facebook, saya mau coba 10 juta per bulan. Di Instagram 10 juta per bulan, di Google 10 juta per bulan, di YouTube 10 juta per bulan. Nah, nanti dari sana kita bisa breakdown pengeluaran per harinya. Jadi kalau misalnya 10 juta per bulan, itu kan berarti per harinya adalah sekitar 300.000. Sehingga nanti dari sana setiap harinya kita bisa menilai KPI-nya, indeks keberhasilannya. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak. Jadi sebelum kita menunggu waktu hingga 1 bulan, dalam waktu 2 minggu pun kita bisa melihat apakah channel tersebut memang bagus atau enggak, ya, worth it untuk kita jalankan atau enggak. Kita bisa mengalihkan budget ke channel yang lain. Ya, sehingga nanti dari sana pengeluaran kita pun jauh lebih efisien dibanding kita harus menunggu waktu 1 bulan. Karena dalam waktu 2 minggu, bahkan 1 minggu, tergantung budget yang kita keluarkan setiap harinya, ya, itu kita bisa melihat nih, apakah memang bagus atau enggak kinerja iklan kita. Yang terakhir dari memulai strategi digital marketing adalah menentukan flow dari customer kita. Hingga nantinya customer tersebut melakukan pembelian, ya, ataupun melakukan kontak terhadap kita. Kita bisa lakukan flow dari yang paling simple yang bisa customer dapatkan. Sehingga dari sisi customer experience-nya atau user experience-nya itu semakin bagus. Jangan sampai nantinya ketika orang ingin melakukan download brosur atau download price list, ya, dari website kita, ternyata terlalu rumit jalan untuk orang tersebut bisa melakukan download. Misalnya harus klik menu brosur dulu, terus dia scroll ke bawah dulu, terus dia pilih produknya dulu, habis itu dia baru isikan datanya. Tentu ini terlalu lama. Kenapa kita tidak buat satu brosur yang bisa mengakomodir secara keseluruhan produknya, sehingga dia cukup melihat satu form, dia isikan datanya, lalu otomatis brosurnya tersebut akan dikirimkan ke email si customer. Nah, sehingga dari sini flow-nya akan jauh lebih simple dan lebih mudah. Begitu juga dengan di website. Sehingga dari sini kita bisa melakukan pembuatan flow secara semudah mungkin. Paling gampangnya kita bisa riset dari kompetitor. Gimana sih dari kompetitor ini sampai akhirnya terjadi penjualan? Apakah bisa langsung via WhatsApp, ya, atau bisa melakukan lewat order via website, ya, dan lain sebagainya. Kita tinggal lihat dari sisi kompetitor kita. Yang terakhir atau yang ketiga adalah cara memonitoring digital marketing campaign yang kita jalankan. Oke, yang pertama adalah kita harus melakukan tracking yang tepat. Ya, misalkan case-nya
channel utama kita adalah website. Nah, kita jalankan di Facebook, channel marketingnya ya, jalankan di Facebook, di Instagram, terus di YouTube. Nah, seluruhnya ini diarahkan masuk traffic ke dalam website. Nah, di website sih banyak yang melakukan pembelian ya. Mungkin ada suatu hal yang kita justru nggak bisa menilai. Apakah Facebook yang lebih bagus, yang paling banyak mendatangkan pembelian, atau dari Instagram yang mendatangkan pembelian, atau dari YouTube yang mendatangkan pembelian. Ya, sehingga dari sini kita harus melakukan tracking yang lebih baik. Ya, kita bisa melakukan tracking. Contohnya di Facebook, kita bisa melakukan tracking hingga sampai return on ad spend-nya. Ya, jadi misalkan orang melakukan pembeliannya di harga 1 juta. Ya, jadi kita bisa kelihatan cost yang kita keluarkan untuk orang melakukan pembelian senilai 1 juta. Nanti ada lagi orang yang datang melakukan pembelian sebesar 2 juta. Nah, di sana kita juga bisa melihat ya cost yang kita keluarkan hingga orang tersebut bisa melakukan pembelian senilai 2 juta. Jadi dari sana nanti customer yang datang ke website kita akan semakin berkualitas. Nah, yang kedua, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kapan kita harus berpindah channel marketing atau channel penjualan. Ya, atau channel testing. Misalkan kita sudah jalan di Facebook selama kurang lebih 2 bulan. Nah, kira-kira kapan ya waktunya kita bisa pindah ke channel selanjutnya? Untuk yang mungkin budget kecil ya. Kalau misalnya budget besar kan notabene bisa langsung melakukan testing secara keseluruhan di seluruh channel gitu. Sedangkan untuk yang budget kecil itu memang sangat terbatas. Nah, kapan waktunya? Kita bisa melihat dalam waktu setidaknya 2 minggu. Ya, kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi kita hasilnya, misalkan ekspektasinya adalah kita jalankan iklan ya sebanyak-banyaknya orang yang melakukan WhatsApp lah, atau sebanyak-banyaknya orang yang registrasi di eventnya lah, gitu ya. Dan ternyata dalam waktu 2 minggu itu tidak membuahkan hasil, ya berarti sudah bisa dipastikan channel tersebut kurang bagus atau kurang cocok dengan bisnis yang kita jalankan. Tapi terlebih kita cek lagi, apakah dari sisi kontennya memang sudah bagus ya, dari sisi website yang kita jadikan acuan juga sudah bagus. Kalau misalnya teman-teman sekalian yakin udah bagus, ya berarti memang channelnya yang kurang worth it atau kurang cocok dengan bisnis kita. Bisa kita testing di channel yang lain. Oke teman-teman, jadi itulah cara memulai hingga cara mengukur digital marketing campaign untuk kamu yang punya budget kecil dan juga untuk kamu yang memiliki budget besar. Semoga bermanfaat. Bye. Hai, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi ya, bener kan ya? 300.000 kali 30 berapa? 9 jutaan kan? Bener dong. Iya bener. Selesai sih. Ya, semoga bermanfaat dan